你们早安。今天我们学习到第二课。第二课呢，我们有题目就是你能教我数学吗？Ya, hari ini kita bertemu lagi bersama Laushe. Kita akan belajar unit 2. Di unit 2 kita ini punya judul. Judulnya adalah Ni nang jiao wo su shui ma? Yang artinya adalah apakah kamu bisa mengajarkan saya matematika? Ya, di sini kita punya judulnya ini. Sebelum kita masuk ke unit 2, seperti biasa yang akan kita pelajari pertama kali adalah seng se. 在第二课我们有13个生词. Kita punya 13 kosakata baru di unit 2. Yang pertama ada mang, mang, mang. Mang di sini artinya adalah sibuk. Mang, mang, mang punya nada kedua. Lalu kita ke yang kedua punya nang, 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 nang. Nang di sini punya dua arti, yaitu dapat dan mampu. Jadi nang punya dua arti. Kemudian ada jiao, 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 jiao yang artinya adalah mengajar. Wo jiao ni zhongwen ke. Ya, saya mengajarkan kalian, mengajarkan kamu bahasa Mandarin ya. Wo jiao ni men zhongwen ke. Ya. Ke di sini ada ke artinya adalah pelajaran. Kemudian ada nan, nan artinya adalah susah. Biasanya Laushe suka bertanya nan punan. Ya, nan punan artinya susah atau tidak. Nan artinya susah. Lalu ada hai, hai, hai artinya adalah masih. Hai, hayo masih ada. Hayo masih ada. Kemudian tong, tong ini artinya mengerti. Tong mengerti. Lalu xianzai, xianzai, xianzai isi sekarang dalam bahasa Indonesia. Xianzai artinya adalah sekarang. Kemudian ada wei. Wei di sini artinya adalah halo atau hai. Wei di sini biasanya digunakan ketika kita menelpon. Biasanya kan kita menelpon menggunakan halo gitu. Di sini menggunakannya wei, wei, wei. Ya, ini digunakan untuk menelpon biasanya. Kemudian yang ke-10, 底是. 底是我们有生病. 生病 artinya adalah sakit. 生病 sakit. 我今天生病了. Hari ini saya sakit. 生病 sakit. Kemudian ada 马上. 马上. 马上 artinya adalah segera. Ya, segera. 帮助. 帮助 membantu, 帮助 membantu. Lalu yang terakhir di 四山我们有别人. 别人 artinya adalah orang lain, 别人. Ketika kata 帮助 dan 别人, 帮助 dan 别人 digabungkan, 帮助别人 jadinya membantu orang lain ya. Jadi ini adalah kosakata kita pada unit 2 ya. Ada 13 kosakata yang bisa kalian pelajari di unit 2. Kita baca bersama-sama. Yang pertama ada mang, 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 nang, 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 jiao, 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 ke, 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 nan, 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 hai, 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 tong, 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 现在, 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 喂,喂,喂, 生病, 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 马上, 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 帮助, 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 别人, 别人. Oke, jadi kalian bisa coba di rumah membaca sengsinya ya. Lalu di sini Laushe akan jelaskan yufa atau tata bahasa. Yufa, kita ada yufa yaitu nang dan hui.
Neng dan hui ini punya arti yang sama, yaitu bisa, dapat, atau mampu. Sama artinya mereka sama. Tetapi yang membedakan adalah dalam cara penggunaan di dalam kalimat. Neng, di sini kita punya neng. Neng ini digunakan ketika bisa tanpa harus belajar berdasarkan situasi. Jadi contohnya di sini ada hari ini dia bisa datang. 今天他能来. 今天他能来. Jadi hari ini dia bisa datang. Bisa menggunakan neng di sini. Jadi ini berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi. Dia bisa datang hari ini karena apa? Mungkin saja karena tidak hujan, mungkin karena tidak sibuk. Jadi situasi ya, berdasarkan situasi menggunakan neng. Sekarang kita ke hui. Hui. Hui di sini artinya sama dengan neng, bisa atau dapat. Bisa di sini digunakan, hui ini digunakan untuk bisanya karena belajar, karena mampu ya. Jadi dia belajar dulu baru bisa. Contoh seperti 他会跳芭蕾舞, dia bisa menari balet. Ya, ketika menari balet, maka nggak mungkin kan dia langsung bisa tari balet, pasti harus belajar terlebih dahulu. Jadi hui di sini bisa karena belajar. Ta hui suo Zhongwen, ta hui suo Zhongwen. Contohnya, dia bisa berbicara bahasa Mandarin ya. Ta hui tiao, dia bisa menari. Ta hui changke, dia bisa bernyanyi. Jadi bisa karena belajar ya. Kalau yang neng bisa karena situasi, kalau hui bisa karena belajar. Kemudian di bawahnya ini ada neng shenme shenme ma. Neng shenme shenme ma ini adalah ma. Ya, ma. Neng shenme shenme ma ini bisa diganti dengan neng pu neng. Ini adalah neng pu neng ya. Neng pu neng. Artinya apa neng pu neng? Neng pu neng ini artinya sama dengan neng shenme shenme ma. Ya, bisa atau tidak. Apakah bisa? Seperti itu. Sama. Yang membedakan adalah ma-nya ini diganti dengan neng pu neng. Contoh, ni neng lai mah. Ni neng lai mah. Di sini ada neng, kemudian ada kata kerjanya adalah lai, dan ada ma. Apakah? Apakah kamu bisa datang? Kemudian kita coba ganti dengan neng pu neng. Kita coba ganti dengan neng pu neng. Ni neng pu neng lai. Ni neng pu neng lai. Neng pu neng. Kemudian kata kerjanya pindahkan ke belakang. Lai. Ni neng pu neng lai, apakah kamu bisa datang? Ya, jadi neng shenme shenme ma bisa diganti dengan neng pu neng. Selanjutnya begitu juga dengan hui shenme shenme ma. Hui shenme shenme ma. Menjadi hui pu hui diganti jadi hui pu hui. Bisa atau tidak? Ya, apakah bisa? Contohnya di sini nih, hui chang ke ma. Ada hui. Kemudian ada kata kerjanya adalah changke bernyanyi. Lalu ada ma. Ma di sini artinya adalah apakah. Sekarang kita coba ubah kalimat ini menggunakan hui pu hui. Ni hui pu hui changke. Hui pu hui. Di depan sini setelah subjek. Hui pu hui. Kemudian kata kerjanya dipindahkan ke belakang. Changke. Changkenya dipindahkan ke belakang. Jadi nih, hui pu hui changke, apakah kamu bisa bernyanyi? Apakah kamu bisa menyanyi? Semuanya betul, kalimat semua ini betul, tidak ada yang salah. Tetapi yang dibahas di sini adalah hui shenme shenme ma bisa diganti menjadi hui pu hui. Neng shenme shenme ma bisa diganti dengan neng pu neng, seperti itu. Lalu di sini ada contoh, 我现在不忙，我能陪你去书店. Sekarang saya tidak sibuk, saya bisa menemani kamu pergi ke toko buku. Lalu, 以前我不会说汉语，但是我现在会说汉语.
Saya tidak bisa berbicara Mandarin sebelumnya, tidak bisa berbicara bahasa Mandarin sebelumnya. Tetapi saya dapat berbicara bahasa Mandarin sekarang. Jadi hui digunakan ketika belajar, ketika mampu. Jadi belajar dulu baru bisa. Hui ya. Kalau neng berdasarkan situasi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada perbedaan dalam menggunakan masyang dan like. Di kosakata di unit 2 ini ada kata masyang yang artinya adalah segera. Masyang, segera. Like juga sama artinya dengan masang, yaitu segera. Segera, sama ya. Jadi masyang dan like artinya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah masyang. Di sini waktunya belum pasti. Jadi masyang digunakan ketika membuat kalimat yang waktunya belum pasti. Contoh, misal Lao She mau menyerahkan tugas, misal Lao She mau menyerahkan tugas, segera menyerahkan tugas. Tetapi waktunya belum pasti, bisa saja Lao She menyerahkannya 10 menit lagi, 20 menit lagi, 30 menit lagi. Seperti itu. Jadi waktunya belum pasti. Sedangkan like segera, ini waktunya sudah pasti dan akan terjadi. Contohnya Lili mau mengerjakan tugas kemudian dikirim ke Lao She. Jadi tugasnya akan segera dikirim ke Lao She. Saat itu juga Lili mengirimnya. Jadi perbedaannya adalah masyang waktunya belum pasti, bisa jadi 10 menit lagi, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok, seperti itu. Sedangkan segera yang like ini adalah waktunya akan terjadi saat itu juga. Terjadi saat itu juga ya. Jadi yang membedakan masyang dan like adalah seperti itu. Oke, contoh ini masyang, dari masyang. Wo masyang piye, saya akan segera lulus. Tapi segera lulusnya kapan? Belum tahu kan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Nah, ini menggunakan masyang. Wo masyang piye, saya akan segera lulus. Jadi menggunakan masyang. Kemudian like contohnya adalah wo mama shengbing le, wo like hui jia. Ibu saya sakit, saya segera pulang ke rumah. Jadi setelah dia tahu ibunya sakit, dia langsung pulang ke rumah saat itu juga. Dia langsung segera pulang ke rumah saat itu juga. Jadi yang membedakan masyang dan like adalah seperti itu. Oke, nah woman cintin suesi tau celi. Hari ini kita belajar unit 2 sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Cai cian, xie xie dajia. Bye bye.